Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Komaria dari kelas Kimia N dengan NIM 2106031100034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kadar arsen pada sayur kubis hijau Brassica oleracea pasca erupsi Gunung Sinabung. Dalam jurnal yang saya analisis, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kadar arsen yang terdapat pada sayur kubis hijau yang terpapar setelah 2 bulan erupsi. Logam arsen merupakan bahan kimia dan metaloid paling beracun yang ditemukan di alam. Unsur ini menjadi perhatian karena dapat menyebabkan toksisitas dan karsinogenik. Paparan arsen pada manusia dapat dalam bentuk anorganik dan organik. Keberadaan logam arsen di lingkungan dapat terjadi sebagai zat alami dan kontaminasi dari aktivitas manusia. Arsen dapat ditemukan di air, udara, makanan, dan tanah, termasuk dari letusan gunung berapi, kontaminasi tambang, penggunaan pestisida, dan pupuk. Logam arsen bersifat karsinogen karena paparan jangka panjang dapat mengakibatkan peningkatan risiko untuk berbagai karsinoma termasuk kulit, kandung kemih, paru-paru, ginjal, hati, dan prostat. Metode yang digunakan yaitu ada pengumpulan sampel, destruksi sampel, pembuatan kurva standar, dan yang terakhir penentuan kadar arsen. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel yaitu dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling pada 5 titik, kemudian dimasukkan dalam mode berbahan selulosa. Untuk langkah-langkah destruksi sampel diawali dengan larutan baku induk arsen, dipipet sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditanda bataskan dengan aqua de mineral, lalu dipipet 5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml, dan ditanda bataskan dengan aqua de mineral. Kemudian diajarkan menjadi konsentrasi 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8 mikrogram per mili. Setelah itu dipindahkan dalam labu takar 100 ml, kemudian ditambahkan aqua de mineral hingga tanda batas dan dianalisis dengan instrumen AAS pada panjang gelombang 193,7 nanometer. Dalam penentuan kadar arsen, sampel hasil destruksi dianalisis kadar arsen menggunakan AAS pada panjang gelombang 193,7 nanometer. Kemudian hasil analisis tersebut dicatat dan dibuat grafik hubungan antara absorbensi dengan konsentrasi, lalu dihitung konsentrasi arsen dalam sampel. Hasil yang didapat yaitu pada penelitian yang dilakukan, asam nitrat dan asam klorida berfungsi untuk menguraikan sampel menjadi bentuk yang lebih sederhana, sedangkan aqua de mineral berfungsi untuk mencuci larutan sampel dan juga mengencerkan larutan. Metode destruksi kering dilakukan untuk memutuskan ikatan antara senyawa organik dengan logam yang dianalisis. Asam nitrat juga bersifat oksidator sehingga dapat menguraikan sampel menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Nilai absorbensi dan konsentrasi dari sampel ditentukan menggunakan AAS pada panjang gelombang 193,7 nanometer
Pemilihan panjang gelombang maksimum bertujuan untuk menghasilkan absorbansi radiasi yang baik dan mencegah gangguan dari unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi kadar arsen. Didapatkan kurva larutan semi standar arsen. Pada gambar tersebut, kurva seri standar arsen yang didahulukan pada AS diperoleh persamaan radiasi yaitu Y sama dengan 0,0551X ditambah 0,0012 dengan koefisien relasi 0,9947. Dari gambar tersebut didapatkan hubungan atau korelasi positif antara konsentrasi dengan absorbansi yang dihasilkan. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kadar arsen dalam kubis untuk titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa konsentrasi kubis hijau yang diambil dari 5 titik yaitu 0,4102, 0,4936, 0,4501, 0,6425, dan 0,6534. Dapat diketahui konsentrasi tersebut secara berturut-turut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan batas maksimum cemaran logam untuk buah dan sayur yaitu sebesar 1 mg per kilo sesuai standar nasional Indonesia. Akan tetapi, jika konsumsi kubis hijau yang tercemar secara terus-menerus akan mengakibatkan akumulasi arsen dalam tubuh yang memiliki dampak yang sangat berbahaya yaitu gangguan gastrointestinal atau kerusakan pada jaringan otak, bahkan kematian. Arsen yang terdeteksi pada sayuran kubis hijau pasca erupsi Gunung Sinabung sebagian besar terakumulasi oleh organ tanaman yaitu pada daun, akar, dan akar umbi-umbian. Jika proses akumulasi berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia. Secara umum, mekanisme timbulnya anemia yaitu akibat timbal yang akibat terbentuknya senyawa dengan enzim kompleks yang terbentuk menjadi titik aktif yang berakibat terhambat sintesis darah merah Hb dan menimbulkan anemia. Hal yang sama, senyawa arsen akan menyebabkan penyakit kanker. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.